Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan bentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan? Akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan? Atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil."
Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah online GB tahun modern. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang telah dengan setia mengikuti ibadah online kami setiap minggunya. Dan bagi saudara yang baru pertama kali bergabung bersama kami di ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apapun beban yang kita sedang hadapi hari-hari ini, mari kita tanggalkan dan datang ke hadirat-Nya. Ia sanggup memberikan kelegaan bagi kita yang membutuhkannya. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau masih memberikan hikmat berkat pada kami. Kami sangat bersyukur Kau masih memberikan kesehatan pada kami Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami pada hari ini Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa memuji dan menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan juga berkati nanti firman Tuhan supaya kami bisa dengar-dengaran dan bisa melaksanakannya di kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
keselamatan-Mu ada bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dan kuasa-Mu bekerja dalam hidup setiap kami. Haleluya. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersama.
Saudara, apapun yang menjadi keberadaanmu hari ini, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita sepakat tinggikan Tuhan, kuasanya bekerja di tengah-tengah kita. Dimanapun engkau ada saat ini, mari angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Angkat tinggi tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan ada, kuasanya bekerja dimanapun engkau ada. Dimana engkau mengangkat tangan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Mari setiap kita sembah Tuhan, puji Dia, muliakan namanya. Oh Yesus layak, Yesus layak disembah. Masalah, pergumulan, sakit, penyakit bukan menjadi fokus kita hari ini, tapi fokus kita saat ini kita menyembah Tuhan. Mari sekali lagi sembahkan suaramu, mari tinggikan namanya. Kau yang sudah mulai berbahasa roh, kau yang sudah bisa berbahasa roh, mari mulai berbahasa roh. Irada basera kana lamose, diri video lama syanga lama, irada lama syanga lama. Mari tinggikan Tuhan, mari muliakan Dia, mari sembah Dia. Yesus kami sembah, Yesus kami tinggikan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Iralala syaka kanarama, yaralama se, yaralama syaka kanarama. Iralama syaka kanarama, yaralama Tiada yang lain, hanya Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan. Yesus Raja, Yesus yang terbaik, Yesus segalanya. Kau layak dipuji Tuhan, Kau layak diagungkan, Kau layak dimuliakan. Yesus, Engkau kami sembah. Sambil terus mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara, sambil terus mengangkat tanganmu sembah Tuhan, puji Dia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yes God, kami sembah. Yes Lord. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah.
Kesenangan hati kami adalah duduk diam, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita umat Tuhan yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah perjamuan kudus di bulan Mei ini. Ibadah perjamuan kudus di bulan Mei ini berdekatan dengan dua peristiwa penting dalam kekristenan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus dan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada kita semua. Maka pada bulan ini marilah kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa memaknai dua peristiwa ini dalam kehidupan kita dan kita tetap mencari perkenanan Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Oleh sebab itu, sebelum saya membagikan firman, marilah kita berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah sharing pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan memberi kami kekuatan yang baru, Tuhan memberi inspirasi yang baru, dan Tuhan menuntun kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, pakailah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, berkenaan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus dan peristiwa Pentakosta, maka pasti ada dua ayat yang terkenal yang kita selalu ingat, yaitu Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ayat yang lain yang juga berkaitan dengan hal ini adalah Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka kita bersyukur dengan adanya dua ayat firman Tuhan ini. Sampai kita yang di Indonesia, khususnya yang di Taman Modern, di Cakung, juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan sudah meminta kepada murid-muridnya dalam bentuk perintah, yaitu amanat agung yang tadi kita baca. Dan murid-murid itu juga Tuhan perlengkapi dengan kuasa roh. Maka pada akhirnya firman Tuhan diberitakan di seluruh dunia dan sampai ke tempat kita saat ini. Bapak Ibu, Kisah 1 ayat yang ke-8 mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini artinya, pemberitaan firman bukan hanya dikhususkan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada semua bangsa. Dan sampai ke ujung bumi, ini berarti sampai di semua lokasi. Artinya universal. Sampai ke ujung bumi juga berarti bahwa sampai pada akhir sejarah kehidupan di dunia ini. Inilah dua firman penting yang kita syukuri. Kita berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan membuka kesempatan keselamatan bagi semua umat manusia, termasuk Bapak Ibu semua dan saya yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Dan karena itulah murid-murid terus bersaksi. Dari murid ke murid terus bersaksi sampai pada akhirnya Injil diberitakan di seluruh dunia. Dan kita pun dapat mendengarkan berita bahagia itu dan kita menjadi percaya kepada Tuhan. Apa yang disaksikan oleh para murid-murid itu kepada semua orang? 1 Korintus 15 ayat yang pertama dan seterusnya. Inilah sebetulnya yang disaksikan oleh para murid. 1 Korintus ini dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu, yang kamu terima
dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah diberitakannya kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia dikuburkan, dan ia dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ayat berikutnya, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih 500 saudara sekaligus, kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus dan kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ini adalah pengakuan Rasul Paulus bagaimana menyaksikan Kristus di dalam kehidupannya. Jadi kalau kita lihat apa yang ditulis Rasul Paulus ini, maka di dalam kesaksian kita, yang pertama harus kita menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Yesus menampakkan kepada murid-murid, artinya Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, termasuk saudara dan saya. Ini yang perlu diberitakan. Dan yang ketiga yang perlu diberitakan adalah Yesus menjamin penyertaannya dalam kehidupan kita selama-lamanya. Kadang-kadang kita kalau ditanya bersaksi tentang Kristus, maka kita menyaksikan hal-hal lain di luar ini. Sesungguhnya hal-hal lain itu menjadi tambahan daripada kesaksian inti dalam kehidupan kita tentang Kristus. Yaitu yang pertama, Yesus adalah Juru Selamat bagi kita semua. Yang kedua, Yesus sangat mengasihi murid-muridnya, termasuk saya dan saudara sebagai murid Kristus. Dan yang ketiga, Yesus menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Bagaimana Tuhan menyertai kita? Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada murid-murid. Dan Roh Kudus itu juga menyertai kehidupan kita semua. Apakah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya? Saya mencatat ada 11 poin, Bapak Ibu. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kita semua, orang percaya, adalah sebagai penolong. Sebagai penolong kita. Menolong dalam apa? Dalam kesusahan kita bisa berdoa dengan bantuan Roh Kudus kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apakah peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya? Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dari segala sesuatu yang didengarnya. Itulah yang akan dikatakannya dan ia memberitakannya kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu membawa hidup kita kepada kebenaran demi kebenaran. Maka hidup mengiring Kristus selalu mengalami koreksi
di mana kita terus dibawa kepada kebenaran. Peranan yang ketiga Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah Yohanes 16 ayat yang ke-8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kalau Roh Kudus itu menolong kita untuk menginsyafi segala kesalahan kita. Kadang-kadang kalau kita mau tidur malam, kita berdoa, Tuhan, bersyukur Engkau sudah memelihara satu hari ini dalam kehidupanku. Tuhan mulai mengingatkan, Roh Kudus mengingatkan kita. Satu hari ini ada beberapa kesalahan yang mungkin kita buat. Mungkin kita membentak anak kita. Mungkin kita berkata-kata kasar kepada istri atau suami. Maka kalau sampai ada kesadaran seperti itu adalah perbuatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang keempat, Titus 3 ayat yang ke-5. Firman-Nya demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan yang baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menyelamatkan kita sebelum kita menjadi baik. Tetapi Roh Kudus memperbarui hidup kita sehingga kita mengenal Tuhan. Jadi Roh Kudus adalah menyelamatkan. Maka kita tidak boleh menyombongkan diri kalau kita sekarang ini percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu bukan kreditnya kita. Tetapi semata-mata karena rahmat Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Yang kelima, Roma 8 ayat 14 dan sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus memimpin kita sebagai anak Tuhan. Maka kita kalau berdoa memanggil, ya Aba, ya Bapa. Bapa yang di surga. Dengan tidak ada rasa takut, tetapi rasa hormat yang setinggi-tingginya. Siapa yang mengajarkan ini semua? Ini adalah Roh Kudus. Yang keenam, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus adalah memeteraikan kehidupan kita. Menjamin dalam satu perjanjian, kalau ada meterai, di situ perjanjian itu menjadi sah. Karena kedua belah pihak yang bertanda tangan dalam perjanjian itu menjamin. Maka Roh Kudus adalah memeteraikan kehidupan kita. Maka kalau kita berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, ada jaminan bahwa kita akan berkenan kepada Bapa. Yang ketujuh, Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk mematikan kedagingan kita. Bukan mematikan daging kita ya, kedagingan. Kedagingan itu apa? Kesombongan, kerakusan, hawa nafsu, dan lain-lain. Maka Roh Kuduslah yang sebetulnya mulai mengikis kehidupan kita itu sehingga kita tidak hidup di dalam kedagingan kita. Kita menjadi orang yang tidak sombong. Kita menjadi orang yang tidak suka menipu. Kita menjadi orang yang tidak suka mementingkan diri.
kita menjadi orang yang tidak suka hal-hal yang tidak kudus. Itu semua karena pertolongan Roh Kudus. Yang ke-8, Bapak Ibu. Apakah peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita? 2 Korintus 3 ayat 17 sampai 18 menuliskan demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana-mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaannya itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaannya. Roh itu memerdekakan kita. Roh itu tidak menindas kita. Kita menjadi merdeka. Orang yang masih ditekan oleh keinginan-keinginan dagingnya, itu adalah roh orang yang belum merdeka. Artinya dia masih tidak bisa melepaskan diri dari hawa nafsunya, nafsu amarahnya, dan lain-lain. Tetapi Roh Kudus menolong kita untuk memerdekakan. Maka Bapak Ibu, kalau hari ini kita merasa ada sesuatu yang ingin kita lepaskan, tetapi kenapa tidak bisa? Minta pertolongan Roh Kudus. Mungkin itu berbentuk kecanduan. Kecanduan minuman keras. Kecanduan menghisap rokok dan lain-lain. Itu semua tidak membuat hidup kita merdeka. Karena kita dituntut oleh keinginan kita untuk tunduk kepada hawa nafsu itu. Kalau hari ini kita ingin melepaskan dari itu semua, kita minta pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan memerdekakan kita. Yang ke-9, Bapak Ibu. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di dalam menghadapi kehidupan yang begitu kompleks ini, kadang-kadang kita nggak tahu, Tuhan, saya harus berdoa dari mulai yang mana? Ketika persoalan datang, saya harus berdoa bagaimana, Tuhan? Maka dengan pertolongan Roh Kudus, kita bisa berdoa. Kadang-kadang ketika kita kehabisan kata-kata, kita hanya memuji menyembah Tuhan. Engkau baik, Tuhan. Engkau adil, Tuhan. Engkau kasih dalam hidupku, Tuhan. Dan mungkin kita berbahasa roh. Saat itu ada ketenangan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang baru. Artinya Roh Kudus menolong kita dalam keluhan yang tidak bisa kita sampaikan. Maka ada juga orang yang sampai hanya menangis di hadapan Tuhan karena tidak sanggup mengucapkan kata-kata. Tetapi Roh bisa membantu kita untuk berdoa. Yang ke-10, Bapak Ibu. Efesus 1 ayat 17 sampai 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia yang benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya, kemuliaannya, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Roh Kudus memberi kita hikmat dan wahyu. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir, waduh, di masa pandemi ini usaha apa yang bisa kita lakukan? Atau bagaimana kita menggerakkan ekonomi keluarga kita di masa pandemi ini? Kesaksian hidup saya mengatakan bahwa Tuhan selalu memberi hikmat. Tuhan selalu menuntun kita dari langkah demi langkah, sehingga kita menyaksikan betapa hebat pertolongan Tuhan dalam kehidupan ini. Di dalam pekerjaan di kantor, saya juga kadang-kadang menghadapi satu kesulitan. Bagaimana harus
mengusulkan sesuatu kepada pemegang saham. Maka saya berdoa dan Tuhan memimpin. Bagaimana saya mengarang surat. Bagaimana saya memberikan laporan. Semua saya kerjakan dengan meminta hikmat daripada Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mengandalkan pengalaman kita, takutnya zaman sudah berubah. Maka sesungguhnya meminta hikmat dan wahyu adalah kebutuhan kita hari-hari ini. Maka yang ingin merintis usaha, ingin mencari pekerjaan baru, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan yang menunjukkan, memberikan hikmat. Yang ke-11 Bapak Ibu, Kisah 1 ayat yang ke-8 menuliskan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus menolong kita untuk bersaksi. Bersaksi tidak harus di gereja. Bersaksi kepada anak-anak kita. Bersaksi kepada pasangan hidup kita. Roh itu memberi kita kuasa untuk kita bisa bersaksi. Kita perlu bersaksi juga kepada teman-teman kita. Kepada orang yang bekerja kepada kita melalui perbuatan kita. Bagaimana kita mampu bersaksi? Firman ini mengatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Inilah peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ada 1-11 Bapak Ibu bisa catat. Tetapi yang terpenting di sini bukan hanya diketahui, tetapi bagaimana kita mengalami perjalanan hidup ini bersama dengan Roh Kudus. Jadi saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk menghafalkan. Tetapi marilah kita mengerti dan kemudian marilah kita bersama-sama mengalami bagaimana peranan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Karena yang terpenting bukan pengetahuan, bukan hafalan, tetapi pengalaman berjalan bersama dengan Roh Kudus. Nah, sebetulnya dengan 11 peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu bisa memberikan kekuatan apa kepada kita orang percaya? Saya mencatat ada 3 hal Bapak Ibu. Kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu memberi kekuatan untuk survive, bertahan. Yang kedua, Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu memberi kekuatan untuk rebuild atau bangun kembali di dalam kejatuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu memberikan kekuatan untuk transform atau memperbarui kehidupan kita. Bagaimana itu bisa terjadi? Saya teringat kisah Rasul Petrus. Kalau tadi saya cerita tentang Rasul Paulus, sekarang saya cerita tentang Rasul Petrus. Ketika Rasul Petrus di kota Roma, saat itu Kaisar Romawi yang berkuasa di kota Roma itu sangat kejam. Maka dalam pikiran yang sederhana, Rasul Petrus ingin meninggalkan kota Roma untuk menyelamatkan diri. Tetapi apa yang terjadi ketika Rasul Petrus meminta bujangnya untuk mengambilkan keledainya? Si bujang ini bertanya, "Hendak pergi kemana, Tuanku Petrus?" Maka pada saat si bujang ini bertanya, Rasul Petrus terhenyak. Sepertinya pertanyaan ini sedang disuarakan oleh Tuhan Yesus kepada hidupnya. Apakah kamu mau melarikan diri dari tanggung jawabku? Maka Rasul Petrus memutuskan untuk tidak meninggalkan kota Roma. Maka Rasul Petrus akhirnya mengalami aniaya di Roma dan
sampai meninggal dengan disalib dengan kepala yang di bawah. Tetapi bagaimana Rasul Petrus itu bisa survive, bisa rebuild, dan bisa transform dalam kehidupannya? Maka ada kata-kata yang cukup terkenal ketika bujangnya itu bertanya kepada Petrus. Itu terkenal dengan kata-kata kufadis, Tuanku Petrus. Hendak kemana kita, Tuanku Petrus? Di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima sampai yang ke-9, itu Rasul Petrus menuliskan demikian, Bapak Ibu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Ayat berikutnya, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Sampai di sini. Ayat berikutnya, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilanmu dan pilihanmu menjadi teguh. Sebab jikalau kamu melakukan, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam kita, maka Roh Kudus itu akan melakukan seperti yang difirmankan oleh Rasul Petrus ini. Oleh firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Petrus ini terjadi dalam kehidupan kita. Yaitu kita mengalami yang disebut dengan survive. Artinya apa ya? Survive itu masih ada gitu, survive. Tidak sirna. Kemudian kita mengalami kebangunan lagi, yaitu rebuild. Dan kita mengalami satu transformasi. Bagaimana supaya survive? Ayat yang pertama dan seterusnya ini menuliskan demikian. Justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Artinya dari iman, kita minta Roh Kudus mengajarkan di dalam kehidupan kita, mengetahui makna yang lebih dalam. Dan menuntun kita untuk dalam memasuki pengertian dan belajar bersama dengan Tuhan. Ketika iman ditambah kebajikan dan pengetahuan ini ada dalam kita, maka kita bisa mengerti setiap hal yang kita hadapi. Maka kita tidak mungkin mudah untuk tidak survive. Kenapa? Dengan ini semua kita bisa mengalami Roma 8 ayat 28-29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka akan ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Survival ini menjadi penting saat-saat ini, Bapak Ibu. Sehingga kita memaknai setiap kesulitan hidup kita itu bukan sebagai sesuatu yang kecelakaan yang sedang kita alami. Tetapi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita. Caranya bagaimana supaya kita itu bisa mengalami sesuatu, mengingat firman dan menyadari bahwa ini Tuhan bekerja. Seperti Rasul Petrus yang menulis. Iman kita ditambahkan dengan kebajikan. Kebajikan ditambah dengan pengetahuan. Jadi Roh Kudus akan
mengajar melalui iman yang kita miliki untuk mengetahui makna hidup. Dan kemudian kita diberi pengertian, oh ini loh, kejadian ini bukannya yang buruk bagi hidup kita, tetapi ini justru adalah rencana Tuhan bagi kehidupan kita. Kadang-kadang kita menyadari kebaikan Tuhan itu datangnya belakangan Bapak Ibu. Setelah kita merenungkan dengan baik. Misalnya saya ingin bercerita. Ketika saya pensiun dari Pelita Harapan itu tahun 2017 akhir. Tahun 2018 saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Di tahun 2017 ketika diputuskan oleh pimpinan bahwa saya dipensiun, saya sempat berpikir, kenapa saya tidak diperpanjang setahun atau 2 tahun lagi? Tetapi kok langsung pensiun? Sedangkan teman-teman saya ada yang diperpanjang. Tetapi semuanya saya terima dan puji Tuhan, Tuhan membuka satu kesempatan baru bagi saya untuk bekerja di tempat yang baru di tahun 2018. Setelah saya bekerja 2 tahun, saya baru mengerti di saat pandemi. Kalau seandainya saya diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun di tempat saya kerja yang lama, dan saat ini saya berhenti, mungkin saya akan kesulitan mencari pekerjaan karena ini masa pandemi. Tetapi kalau Tuhan sudah atur saya pensiun di 2017, 2018 saya mendapatkan tempat yang baru, dan sekarang saya masih di tempat yang baru, puji Tuhan, maka saya baru tahu Roma 8, 28, 29 itulah yang terjadi. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita itu dituntun kepada iman ditambahkan kebajikan, kepada kebajikan ditambahkan pengetahuan atau pengertian, maka hidup kita ini akan survive dalam iman. Jadi survival strategy yang Rasul Petrus tuliskan adalah hendaklah kepada iman kita tambahkan kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Artinya miliki iman, kebajikan itu artinya kita mendalami maknanya bersama dengan Roh Kudus. Dan pengetahuan itu pengertian, sehingga kita mengerti rancangan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah baik adanya. Yang kedua, memberi kemampuan apa? Rebuild. Rebuild itu artinya apa? Ketika kita menghadapi kesulitan, kita tidak porak-poranda. Maka Rasul Petrus menuliskan dalam 2 Petrus 1 tadi, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kesalehan. Pada hakikatnya Rasul Petrus mengajarkan kepada kita untuk berjuang untuk menguasai diri kita. Berjuang untuk dengan tekun, untuk hidup saleh. Karena yang paling susah yang kita kalahkan itu adalah diri kita sendiri. Maka Rasul Petrus mengajak kita untuk berjuang. Bapak Ibu, kalau semua jalan itu mulus, mungkin kita akan miskin rasa syukur. Tetapi kalau jalan itu tidak mulus, tetapi disertai Tuhan, mungkin kita bisa mengatakan seperti yang ditulis Roma 5 ayat 3-5 ini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah tercurah di hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Tetap memiliki semangat untuk rebuild. Jadi tadi survive, sekarang rebuild. Roh Kudus memberikan kekuatan kita untuk bertahan. Memberi kekuatan kita untuk membangun kembali walaupun itu dalam kesusahan. Karena ada penyertaannya, maka kita akan mengalami kemenangan.
Dan yang ketiga Bapak Ibu, kekuatan apa yang Roh Kudus bisa lakukan dalam kehidupan kita? Yaitu untuk mentransform kita, memperbarui kehidupan kita. Di dalam 2 Petrus 1 tadi ada ayat lagi, yaitu kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Kenapa kasih ini saya sebut transformasi? Hidup yang ditransformasi itu adalah targetnya menjadi sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi iman ini bermanifestasi terhadap karakter kita, sehingga karakter kita itu belajar untuk menjadi seperti Kristus. Maka apa wujud karakter Kristus yang muncul dalam kehidupan kita? Yaitu kasih. Kasih. Berarti kita menjadi orang yang mudah mengampuni. Orang yang tidak sanggup melihat penderitaan orang lain. Nah, orang yang ditransformasi itu bagaimana? Saya menandai dengan 2 ciri, Bapak Ibu. 1 Korintus 13 ayat 1 mengatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa, dalam bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan orang yang berkumandang dan orang yang dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ke-8 dari 1 Korintus 13. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi orang yang sudah ditransformasi oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, yang pertama adalah ada manifestasi di dalam kehidupannya. Kasih itu apa? Kasih itu mengampuni. Kasih itu murah hati. Tidak sanggup menyaksikan penderitaan sesama. Itulah kasih. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kalau ada orang sengsara, apa kita bersuka cita? Saya yakin semua kita yang sudah mengalami perjalanan hidup bersama dengan Roh Kudus, tidak demikian. Tetapi kita memiliki manifestasi karakter Kristus itu dalam kehidupan kita, yaitu kasih. Terus kemudian ciri yang kedua adalah Yakobus 2 ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ayat 20 dari Yakobus 2. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Ayat 26. Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi manifestasi dalam perbuatan kita. Iman hadir di dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita akan dituntun dari iman kepada perbuatan iman dan kepada iman lagi. Makin banyak perbuatan yang kita lakukan yang berdasarkan iman kita kepada Tuhan, maka kita memiliki iman yang lebih tebal lagi, Bapak Ibu. Demikianlah Roh Kudus berperan dalam kehidupan kita.
11 peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita memampukan kita untuk survive. Yang kedua, untuk rebuild. Yang ketiga, untuk transform. Ini sangat relevan pada zaman kita saat ini, di mana saat ini kita menghadapi kesulitan karena pandemi. Maka kita perlu memiliki survival strategy dalam bisnis kita, dalam iman kita, dan kita perlu membangun lagi dari apa yang sudah sepertinya porak-poranda. Kita perlu rebuild. Dan kita perlu memperbarui dengan kondisi yang ada sekarang ini supaya kita tetap berjalan. Jadi Bapak Ibu, ada 3 ajakan yang saya ingin ajak kepada Bapak Ibu semua di sharing perjamuan kudus pada bulan ini. Yang pertama adalah mari kita perdalam kehidupan kita bersama Roh Kudus. Sehingga kita akan mengerti makna kehidupan kita ini dan mendapatkan pengertian bahwa Tuhan menyertai kita dan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan kebaikan bagi kita. Yang kedua, marilah kita lanjutkan perjuangan iman kita sampai kedatangan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, mari kita ikut menuntaskan amanat agung di era Pentakosta yang ketiga ini, sampai kita menghadap kepada Tuhan. Demikianlah sharing pada bulan ini Bapak Ibu. Kita bersyukur karena Roh Kudus sudah menyertai sepanjang hidup kita. Dan Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengalami survive dalam segala keadaan yang susah. Dan memampukan kita untuk rebuild, membangun kembali dari kekuatan yang tersisa dalam kita ini. Dan juga memperbarui kita menghadapi era yang sedang berubah ini. Biarlah ini juga terjadi dalam hal rohani, juga dalam hal yang jiwani, di dalam pekerjaan kita juga. Karena kalau 3 hal ini terjadi, maka inilah kunci kemenangan dari kehidupan kita. Rohani kita juga mengalami survive. Rohani mengalami rebuild. Rohani kita mengalami transform. Di dalam pekerjaan kita pun perlu survive. Kita perlu rebuild, membangun kembali. Dan kita perlu mentransformasi menghadapi perubahan yang sedang terjadi. Saya berdoa kepada kita semua diberi kekuatan Tuhan menghadapi kesulitan ini. Yang sedang tidak memiliki pekerjaan, biarlah kita semua meminta kepada Tuhan memberikan hikmat untuk semuanya. Yang sedang mengalami kesulitan, biarlah kita tetap survive. Kita bisa rebuild dan kita bisa mentransform segala sesuatu yang ada pada kita semua. Yang tidak berpengharapan, Tuhan tetap menyertai kita, maka pengharapan itu tetap ada pada kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada bulan ini. Kami percaya ini adalah pesan-Mu yang kuat Tuhan. Yaitu penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang bertahan hidup. Yaitu yang kedua untuk membangun kembali dari segala yang disebut dengan keterpurukan. Dan yang ketiga, memampukan kami untuk memperbarui dengan cara-cara baru hidup bersama Tuhan. Biarlah ini terjadi bukan hanya dalam aspek rohani dalam kehidupan kami, tetapi juga dalam aspek jiwani, dalam pekerjaan kami, dan lain-lain. Tuhan, terima kasih untuk tuntunan-Mu. Biarlah kami terus semangat untuk mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Perjamuan kudus adalah dengan roti biasa dan anggur biasa. Tetapi kita mempercayai dengan iman ada persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus.
Oleh sebab itu, marilah kita mengkoreksi diri, memeriksa diri supaya kita layak di hadapan Tuhan untuk melakukan ini. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, ampunilah setiap kesalahan kami, Tuhan. Kami sadar kami tidak sempurna, tetapi pertolongan Tuhan memungkinkan kami untuk semuanya menjadi lebih baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Berkati roti dan anggur ini, Tuhan. Dan biarlah ketika kami memakan roti dan meminum anggur, ada mujizat terjadi, Tuhan. Kami percaya persekutuan dengan Tuhan akan membuat kami hidup dengan mujizat yang daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Marilah kita beriman ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang Engkau sertai, Engkau berkati. Kami percaya Tuhan ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban Tuhan lepaskan, yang tidak berpengharapan Tuhan pulihkan pengharapannya. Karena firman-Mu dan Roh Kudus yang menyertai kehidupan kami, sehingga kami melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Engkau peliharakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Izinkanlah saya berdoa dan mengucapkan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu selama kami ibadah hari ini dan untuk berkat-Mu melalui perjamuan kudus. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan kepada masing-masing kami Tuhan, kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami menemukan pengharapan yang baru. Kami menemukan mujizat yang baru dalam kehidupan kami. Yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Yang berbeban Engkau lepaskan. Yang tidak berpengharapan Engkau pulihkan pengharapannya. Juga Tuhan Engkau berikan ide-ide baru dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga kami menyaksikan bukan kami yang sedang membuat ini, tetapi Tuhan. Terima kasih Tuhan, peliharakan kesehatan daripada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau jagai nafkahnya, Engkau jagai kesehatannya. Engkau jagai kerukunan dalam keluarga-keluarga Tuhan. Biarlah kami menyaksikan Tuhan. Tuhan menyertai kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan yang manis dari Roh Kudus. Menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya mari kita katakan amin.